wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Penasihat Ibu Nurul Latifah SPD. Yang terhormat Ketua Penasihat Yang terhormat Ketua Bapak Jemi Riki Prabowo. Dan yang terhormat Pengawas Bapak Muhammad Helmi Rafi Alsina. Serta yang kami hormati seluruh pengurus koperasi Tujuh Sejahtera serta jajarannya, dan tak lupa juga seluruh anggota yang telah hadir. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan kepala sejenak, seraya berdoa mohon kepada Tuhan agar acara ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya untuk membacakan tata tertib rapat anggota kita pada kali ini. Yang pertama, pasal 1, status, tempat, dan waktu. 1. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi unit simpan pinjam. Yang kedua, rapat anggota tahunan ini diselenggarakan di SMA Negeri 1 Kutasari. Yang ketiga, rapat anggota tahunan ini diselenggarakan pada hari Rabu 21 Desember 2025. Pasal 2, syarat rapat. Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh separuh atau anggota dan tidak diwakilkan. Pasal 3, peserta rapat. Rapat anggota tahunan ini diikuti oleh anggota, pengurus, pengawas, serta penasehat. Yang keempat, hak dan kewajiban peserta rapat. Yang pertama, peserta wajib melancarkan jalannya rapat dengan melaksanakan tata tertib. Yang kedua, setiap anggota mempunyai satu hak suara. Ketiga, pengurus dan pengawas dapat memberikan penjelasan bila mana perlu. Yang keempat, penasehat dapat memberikan saran, pendapat, maupun pandangan dan mempunyai hak suara. Yang kelima, jalannya rapat. 1. Sebelum rapat dimulai, peserta mendatangi daftar hadir. Menandatangani daftar hadir. Yang kedua, rapat dipimpin oleh ketua dan dipimpin oleh pengurus yang lain. Ketiga, selama rapat berlangsung, peserta tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan rapat tanpa seizin pemimpin rapat. Yang ke pasal 6, keputusan. Yang pertama, keputusan diambil berdasarkan hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk mufakat. Yang kedua, bila mana diperlukan, keputusan diambil melalui pemungutan suara dan dianggap sah bila disetujui oleh 1/2 atau setengah lebih dari anggota yang hadir. Ketiga, jika terdapat jumlah suara yang sama, pengurus mempunyai hak suara dan wajib memberikan pandangan terlebih dahulu. Yang keempat, hasil keputusan rapat yang disahkan berlaku mulai bulan berikutnya. Yang terakhir, penutup. Tata tertib ini disahkan oleh rapat anggota tahunan tutup buku 2025 pada 31 Desember 2025. Untuk tata tertib rapat anggota, apakah bisa disahkan? Baik, terima kasih atas suaranya karena telah mengesahkan terkait dengan tata tertib. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Penasehat Ibu Nurul Latifah, pengurus dan pengawas koperasi. Yang saya hormati para anggota koperasi,
serta yang saya banggakan seluruh tamu undangan yang hadir pada rapat anggota tahunan kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan rapat anggota tahunan Koperasi 7 Sejahtera. Rapat ini adalah wujud nyata dari prinsip koperasi, dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Melalui rapat anggota tahunan ini kita mengevaluasi kinerja koperasi selama 1 tahun terakhir serta menyusun rencana dan strategi untuk tahun yang akan datang. Saya selaku ketua rapat menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Kehadiran ini menunjukkan bahwa semangat berkoperasi dan kebersamaan masih terpelihara dengan baik di antara kita semua. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas akan kita bahas secara terbuka. Kita harapkan ada masukan dan saran membangun dari anggota demi kemajuan Koperasi 7 Sejahtera kita ini. Yang kedua, kita juga akan membahas rencana kerja dan anggaran belanja tahun buku mendatang agar koperasi semakin produktif, profesional, dan bermanfaat bagi seluruh anggotanya. Yang ketiga, tidak lupa kita akan membahas pembagian sisa hasil usaha atau SHU secara adil dan proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harapan saya rapat ini dapat berlangsung dengan tertib, demokratis, dan penuh semangat kekeluargaan pastinya. Kritik dan saran dari seluruh anggota sangat kita harapkan bersama demi memperbaiki dan meningkatkan kinerja koperasi di tahun yang akan datang. Akhir kata, mari kita jaga semangat, gotong royong, dan tanggung jawab bersama. Semoga koperasi kita dapat terus berkembang mandiri dan mensejahterakan anggotanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koperasi. Pendapatan yaitu pendapatan hasil usaha sebesar 793.500. Pengeluaran meliputi beban RAT yaitu 250.000, honor pengurus sebesar 79.000, jumlah beban ialah 250.000 ditambah 79.000 sebesar 329.000, serta laba bersih atau SHU-nya 464.500 dibagi ke 36 anggota. Berdasarkan rumus ADART diperoleh simpanan sebesar 35%, pinjaman sebesar 50%, pengurus sebesar 10%, serta cadangan sebesar 5%. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pengurus dan anggota Koperasi 7 Sejahtera yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara rapat anggota tahunan Koperasi 7 Sejahtera ini. Saya mewakili tim pengawas Koperasi 7 Sejahtera mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam rapat anggota tahunan ini. RAT ini merupakan momen penting bagi kita semua untuk bersama-sama mengevaluasi kinerja koperasi, membahas rencana kerja, serta menentukan arah masa depan Koperasi 7 Sejahtera. Sebagai pengawas koperasi, tugas kami adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus dan pengelolaan koperasi secara keseluruhan. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa koperasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, peraturan perundang-undangan, dan kepentingan anggota. Dalam menjalankan tugas pengawasan, kami telah melakukan berbagai kegiatan, antara lain memantau pelaksanaan kegiatan koperasi, melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, menganalisis kinerja koperasi, memberikan saran dan masukan kepada pengurus, dan berkomunikasi dengan anggota untuk memperoleh informasi dan masukan. Dari hasil pengawasan kami dapat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Kinerja koperasi secara umum berjalan baik
meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Laporan keuangan koperasi telah disusun dengan baik dan transparan. Pengurus telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Beberapa saran dan masukan telah kami sampaikan kepada pengurus dan telah ditindaklanjuti dengan baik. Kami sebagai pengawas sudah melihat anggota koperasi membayar simpanan pokok dan wajib serta mengangsuh utang dan bunganya dengan teratur. Sebagai pengawas, kami juga menyadari bahwa koperasi tidak akan berjalan tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh anggota. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh anggota untuk terus menjaga semangat kebersamaan, meningkatkan partisipasi dalam kegiatan koperasi, serta memberikan saran dan kritik konstruktif demi kemajuan Koperasi Tujuh Sejahtera. Marilah kita bersama-sama menjaga dan mengembangkan Koperasi Tujuh Sejahtera agar tetap menjadi wadah yang bermanfaat bagi kita semua. Mari kita terus bekerja sama dengan baik sehingga koperasi ini dapat semakin maju dan berkiprah dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Demikian dari saya, semoga RAT ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi Koperasi Tujuh Sejahtera dan seluruh anggotanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas tentang tata tertib, kemudian transparansi anggaran. Apakah ada tanggapan dari anggota sekalian? Ada pertanyaan? Silahkan. Lebih lanjut dari dan juga modal dari Koperasi Tujuh Sejahtera ini sendiri, bagaimana? Oke. Modal dari Koperasi Tujuh Sejahtera ialah sebesar 45.454.500 yang diperoleh dari 1. Simpanan pokok sebesar 3.600.000, 2. Simpanan wajib sebesar 21.600.000, 3. Simpanan sukarela sebesar 20.254.500. Dari pendapatan hasil usaha ialah 793.500 yang diperoleh dari angsuran hutang dengan bunga sebesar 1,5%. Jawaban dari pengurus dapat disahkan? Adakan rapat anggota tahunan tepat waktu. Yang ketiga, membina anggota. Yang keempat, mengadakan rapat anggota pengurus setiap 3 bulan sekali. Kemudian yang kedua, bidang perbendaharaan. Yang pertama, membuat laporan keuangan. Yang kedua, menginformasikan kondisi keuangan. Yang ketiga, mendata pinjaman anggota. Serta yang keempat, menertibkan pengembalian pinjaman dari setiap anggota. Kemudian yang ketiga, bidang usaha. 1. Melanjutkan simpanan wajib. Kedua, melanjutkan plafon kredit maksimal sebesar 25 juta rupiah. Yang ketiga, menetapkan jangka waktu angsuran sampai dengan 24 bulan. Yang keempat, ada seleksi bagi peminjam baru atau anggota baru, profil masa keanggotaan, sisa pendapatan, dan jenis kebutuhan dari sisa peminjaman. Yang selanjutnya, bidang sosial. Yang pertama, tunjangan hari raya. Kedua, dana sosial kepada anggota sebesar 1. Sakit dan opnam sebesar 100.000. Nikah pertama 100.000. Meninggal dunia 500.000. Baiklah, dari apa yang telah disampaikan pengurus, apakah bisa disahkan? Selanjutnya, apakah ada yang masih mau ditanyakan? Ada yang masih dibingungkan? Sudah cukup? Oke, apabila sudah cukup, saya kembalikan ke MC. Demikianlah rangkaian acara rapat anggota tahunan pada hari ini telah selesai kita laksanakan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota yang telah hadir serta berpartisipasi aktif dalam rapat ini. Semoga hasil keputusan yang telah disepakati bersama dapat membawa kemajuan dan keberhasilan bagi organisasi kita ke depannya. Silakan kepada para anggota untuk bisa mengambil SHU dan uang duduk secara bergantian ke bendahara.
Dengan adanya praktek ini, saya menjadi lebih paham lagi tentang koperasi juga. Sangat seru ya Kak, dan ini kita jadi tahu materi tentang koperasi, apalagi koperasi simpan pinjam yang kami pakai. Nah, di koperasi 7 sejahtera ini kita jadi tahu tentang rapat RAT yang pastinya sangat penting untuk kedepannya. Kita jadi tahu juga fungsi koperasi itu seperti apa. Untuk praktek kali ini seru sekali karena kita bisa bersama-sama bekerja sama dengan teman sekelas untuk mengerjakan rapat. Mungkin dari saya cukup sekian dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bekerja sama dengan baik. Sekian dari saya. Pendapat saya tentang materi koperasi ini, saya lebih mengerti tentang adanya koperasi itu sangat penting di kehidupan masyarakat. Saya jadi mengetahui bagaimana cara menghitung SHU. Saya jadi mengetahui cara berjalannya RAT. Dan kita dapat ini, SHU. Saya jadi mengetahui bagaimana desain struktur, cara mengetik ADRT juga. Ya sangat menguntungkan karena bisa menghasilkan duit. Ini dapat 12.000. Hasilnya itu 11.900 digenipin jadi 12.000. Ya, terima kasih. Ya, saya sangat senang karena mendapatkan snack.